warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat kembali berjumpa dengan saya, Hersman Munarif dari Forum News Network. 3 orang anggota Komisi 3 DPR RI yang ditantang Menko Polhukam Mahfud MD debat terbuka menyatakan siap hadir dalam rapat kerja yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 29 Maret 2023. Namun dari trio yang ditantang oleh Mahfud MD hanya anggota fraksi Demokrat Beni Kabur Harman dan anggota fraksi P3 Arsul Sani yang menyatakan siap berdebat, siap adu argumentasi dengan Mahfud MD. Sementara anggota fraksi PDIP Arteria Dahlan mengaku dia tidak berani, dia takut berhadapan dengan Mahfud MD. Great. Dengan sukacita dan penuh gembira, kami menyambut kedatangannya. Itu tegas Beni Kabur Harman hari Ahad kemarin ya. Untuk kepentingan rakyat, kami siap adu logika, adu argumentasi, dan adu kesetaraan dengan Pak Mahfud. Agar DPR tidak hanya dijadikan rubber stamp. Tukang stempel doang, you're most welcome Pak Mahfud, tegas Beni. Saya sendiri dan kawan-kawan yang disebut dalam tweet itu insya Allah akan hadir. Kan kami yang mengundang, masa kok terus tidak hadir? Itu kata politisi P3 Arsul Sani. Arsul mengingatkan agar Mahfud MD itu menyiapkan waktu karena rapat kerja ini bisa berlangsung lama. Sebagai orang yang pernah duduk jadi anggota DPR, tentu Pak Mahfud juga memahami kadang rapat di DPR ini bisa panjang. Arsul juga berharap Mahfud MD serius membongkar dugaan TPPU 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan yang pernah dia ungkapkan. Jadi tidak sekedar kemudian dapat tepuk tangan, pujian atau narasi positif dari warganet. Nah, persoalannya terus menguap begitu saja. Kendati menyambut baik tantangan Pak Mahfud MD, namun dalam wawancaranya dengan TV One, Arsul Sani merasa heran. Mengapa kok harus pakai tantang-menantang kayak mau main tinju saja sindirnya. Berbeda dengan 2 orang tadi ya, Beni Harman dan Arsul Sani, politisi PDIP Arteria Dahlan yang namanya disebut dalam cuitan Mahfud MD menyatakan dia akan tetap hadir dalam rapat kerja itu, namun dia mengaku tidak akan berdebat adu argumentasi dengan Mahfud MD. Insya Allah hadir, saya nggak berani terima tantangan Prof. Beliau itu saya anggap guru sekaligus orang tua saya, ujar Arteria. Soal bahwa Pak Mahfud itu sangat dihormati, ini pernah juga disampaikan oleh Arteria Dahlan dalam rapat kerja dengan Pak Mahfud MD. Pada waktu itu membahas, seingat saya, kasus Sambo ya, kasus Verdi Sambo. Dan waktu itu Arteria mengaku bahwa Pak Mahfud MD adalah panutannya dan dia banyak belajar dan terinspirasi oleh Mahfud MD. Namun Arteria mengaku heran, mengapa Mahfud merasa disudutkan? Kemarin kan rapat dengan PPATK dan saya tidak bicarakan Prof. Ini maksudnya Profesor Mahfud. Nah, soal ini Arteria tampaknya lupa atau cepat lupa atau sengaja lupa, karena kalau kita simak kembali video-video rapat kerja dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kan dengan tegas kemarin dia menyatakan bahwa menyebut Mahfud MD itu melanggar undang-undang dan bisa dipidanakan. Soal ini yang tampaknya menyulut kejengkelan Pak Mahfud MD karena selain bisa dipidanakan juga dia dituding punya motif politik, dan karena itu dia kemudian menantang mereka bertiga, Beni Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani itu secara terbuka. Sebelumnya Mahfud MD itu melalui akun Twitternya pada Ahad pagi 26 Maret 2023 mencuit, Bismillah, mudah-mudahan, ini maksudnya tapi ditulisnya mudahan gitu saja, Komisi 3 tidak maju mundur lagi mengundang saya. Menko Polhukam _ Ketua Komite Nasional Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Saya sudah siap hadir. Saya tantang Saudara Beni Harman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain. Begitu juga Saudara Arteria Dahlan dan Saudara Arsul Sani. Jangan cari alasan absen. Mahfud MD tampaknya sengaja menyebut nama anggota Komisi 3 itu secara berurutan. Itu berdasarkan tingkat kerasnya statement mereka masing-masing ya. Pertama, jelas ini politisi Partai Demokrat Beni Harman. Selain menyatakan Mahfud tidak berhak mendapatkan dan mengumumkan data tersebut, Beni juga menuding Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Mahfud MD punya motif politik. Karena itu dia menuntut Mahfud MD dihadirkan segera di Komisi 3. Tidak ada satu pasal pun ataupun penjelasannya yang dengan tegas menyebutkan Kepala PPATK, Kepala Komite, apalagi Menko Polhukam,
boleh membuka data-data seperti itu kepada publik sesuka-sukanya, selain punya motivasi politik. Itu yang Anda lakukan. Saudara tidak ikut membuka itu ke publik? Saya enggak. Oh, hanya kepala komite? Hanya Pak Menko Polhukam. Bapak bisa Dan konfirmasi. Anda tahu, pastikan bahwa itu tidak sesuai dengan aturan. Tahu? Saya, Ya tahu toh? ya. Oh tahu. Ya itu Pak Ketua. Jadi saya minta saudara kepala komite Menko Polhukam dihadirkan di tempat ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bagaimana dengan Arteria Dahlan? Dia dengan tegas menyebut bahwa Mahfud MD itu bisa dipidanakan karena membocorkan data rahasia. Orang ini ribut kan karena statement dari PPATK. Tiba-tiba begitu ada begini-begini begono, wah nggak ada korupsi di Kementerian Keuangan. Maksud saya kan begini, bukan begitu, kan begini. Pahami juga, banyak yang tidak satu frekuensi pemahaman keilmuannya dengan bapak-bapak yang pintar-pintar ini. Jadi sebagai pejabat publik, ya, itu narasi bahasanya pun juga biar bisa dimengerti oleh publik yang banyak. Ini masukan Pak Irfan. Bagiannya yang ngebocorin berarti bukan Pak Irfan kan? Yang memberitakan macam-macam itu bukannya dari mulutnya Pak Irfan kan? Bukan dari Pak Irfan. Saya bacakan pasal 11 Pak. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak. Ya. Yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya, Pak. Sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sementara Arsul Sani juga mengutip bunyi aturan perundang-undangan dan menyatakan Mahfud MD tidak berhak mengumumkan data tersebut kepada publik. Kita bacalah pasal 4 ini tidak diperbaiki di Perpres 117 2016. Apa sih fungsi komite itu? Saya bacakan. Izin Pak Ketua. 1 adalah perumusan arah kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 2, pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. B, C, pengkoordinasian langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal-hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang termasuk pendanaan terorisme. Dan D, terakhir, pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nggak ada Pak, di sini fungsi komite itu untuk mengumumkan, untuk confess, untuk bicara ada 349 triliun ya terindikasi dengan TPPU dan tindak pidana lainnya di satu kementerian atau lembaga. Enggak ada, Pak. Jadi ini saya tanpa mengurangi rasa hormat, saya juga ingin menyampaikan kepada Pak Menko dan seluruh yang menjadi anggota tim ini. Enggak ada kewenangannya di sini untuk mengumumkan. Karena enggak ada apakah boleh? Tidak juga. Karena apa? Karena undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu meletakkan prinsip kerahasiaan yang tadi oleh Pak Arteria sudah disampaikan. Apa yang harus dirahasiakan? Bukan cuma dokumen tapi juga keterangan. Ya, meskipun tidak dirinci. Ya. Pengecualian terhadap prinsip kerahasiaan itu disebut dalam pasal 47 ayat 2, yakni ada kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR. Tantangan Mahfud MD terhadap 3 orang anggota Komisi 3 itu saat ini sedang menjadi trending topik dan bahan pembicaraan paling hangat di berbagai platform percakapan. Kalau sekarang orang nyebutnya itu memang trending topik, lagi viral begitu ya. Tapi kalau kita menggunakan terminologi lama itu disebut sebagai ini topic of the week, dan Pak Mahfud MD itu menjadi man of the week. Bahkan saya perkirakan bisa man of the month ya.
Cuitan Pak Mahfud MD yang menantang ketiga anggota DPR itu saya longok pada Senin pagi ini 27 Maret 2023 itu views-nya itu telah tembus 1,7 juta. Dan ini sudah di-retweet oleh 4.498 benar tuh. Kemudian di quote-nya 954 dan disukai oleh 20.200 orang. Walaupun salah satu yang ditantang, Arteria Dahlan menyatakan walk out, tepatnya nggak walk out ya ini karena dia tetap akan hadir tapi mungkin dia akan pasif ya karena tidak akan melayani, dia tidak akan berdebat dengan Pak Mahfud. Namun tetap saja rapat kerja yang akan berlangsung akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 29 Maret di Komisi 3 DPR itu tetap layak ditunggu. Ini sudah banyak yang menjadikan agenda yang dalam kegiatan beberapa hari ke depan ya. Lepas dari serunya perdebatan antara Mahfud MD dan tiga orang di anggota Komisi 3, sekarang tinggal 2 orang jadinya ya. Bagi kita yang paling penting itu tentu saja berbagai tindak pidana korupsi dan pencucian uang di berbagai kementerian dan instansi pemerintah itu harus dibongkar habis. Kan kalau kita lihat ini yang pamer-pamer harta kekayaan dan hidup di luar kewajaran itu bukan hanya di Departemen Keuangan, tapi kelihatannya hampir menyeluruh di berbagai departemen. Kemarin juga terbongkar kasus di Kementerian ATR, Agraria dan Tata Ruang. Sebelumnya kita heboh instansi pemerintahan itu di kepolisian itu yang paling banyak disorot oleh Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi sampai mengumpulkan para petinggi Polri dari pusat sampai daerah di istana, dan juga kemarin juga heboh sampai di daerah-daerah ini yang baru terbongkar saja. Ini kemarin misalnya Sekda Riau gitu yang istrinya pamer-pamer tas-tas mewah dan katanya itu tas KW, tapi kemudian juga terbongkar bahwa anaknya juga menyelenggarakan pesta mewah ini ulang tahun ke-17 di sebuah hotel bintang 5 nih kelihatannya di Jakarta. Jadi soal bongkar-membongkar korupsi, bongkar-membongkar tindak pencucian uang itu jangan hanya berhenti di Kementerian Keuangan, karena sebelumnya kan seperti dikatakan oleh Pak Mahfud MD juga dalam sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian ESDM, Pak Mahfud MD itu menyatakan bahwa korupsi itu sudah luar biasa sekali di Indonesia. Menoleh kemanapun kita akan ketemu namanya korupsi. Pokoknya ini mulai dari darat, laut, dan udara itu semua ada korupsinya. Jadi kalau kemudian ini hanya berhenti karena sudah mendapat tepuk tangan netizen, menjadi headline berhari-hari di media, ya percuma saja gitu ya. Dan sebenarnya esensi dari ribut-ribut semua ini antara Komisi 3 dengan Pak Mahfud MD ini kan adalah kehendak dari rakyat, kehendak dari publik agar korupsi di Indonesia yang sudah berurat berakar, sudah terjadi di mana-mana dalam bahasa Pak Mahfud tadi itu ya harus betul-betul diseriusi, diberantas. Jangan hanya berhenti menjadi slogan. Apalagi kan Pak Jokowi pada waktu itu pernah berjanji Pak Jokowi akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi di Indonesia. Saya Hersum Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.